Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul azim. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang betapa dahsyatnya makna dari semua yang kita lakukan dalam mengerjakan sholat. Sebagaimana ayat yang tadi dibacakan, yaitu aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Dirikanlah sholat sejak tergelincirnya matahari hingga gelapnya malam dan terbitnya fajar. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban sholat dalam satu hari satu malam, yaitu ketika tergelincirnya matahari, yaitu sholat duhur, kemudian sholat asar, dan ketika matahari tenggelam, yaitu sholat maghrib, dan ketika malam sudah gelap, yaitu sholat isya. Kemudian sholat ketika terbitnya fajar, yaitu sholat subuh. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat ketika terbitnya fajar atau sholat subuh itu adalah disaksikan oleh para malaikat. Pada ayat yang tadi dibacakan, Allah memerintahkan kepada kita melalui Rasulullah SAW agar kita menjalankan sholat setiap hari sebanyak 5 waktu. Sholat itu banyak sekali manfaatnya. Dari pelaksanaannya itu sendiri saja, itu kita bisa merasakan betapa manfaat dari sholat itu sendiri. Bahkan sholat itu bisa menjadi sarana kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW menggambarkan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin, orang yang beriman. Mi'raj itu artinya apa? Mi'raj itu artinya naik untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj, beliau diberi kesempatan untuk naik menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Sidratul Muntaha. Perbedaannya adalah Rasulullah SAW ketika bermi'raj langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan orang yang melaksanakan sholat bermi'raj secara tidak langsung, yakni seakan-akan dia melihat Allah, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Seandainya engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinilah bahwa sesungguhnya Allah melihat engkau. Dengan sholat yang khusyuk dan tekun, maka kita bisa merasakan
betapa kita ini seakan-akan sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi orang yang sholatnya khusyuk, sholat merupakan suatu kenikmatan tersendiri. Karena disitulah kita bisa berhadapan dengan Allah, berdialog dengan Allah, dan merasakan kehadiran Allah di hati kita. Dalam pelaksanaan sholat itu sendiri, itu kita bisa mengendalikan diri kita. Mari kita pahami apa sesungguhnya sholat itu. Istilah sholat itu sendiri di dalam kitab fikih itu dijelaskan, as-sholatu aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Yang namanya sholat itu adalah ucapan-ucapan dan perbuatan atau gerakan-gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram, yaitu membaca Allahu Akbar, dan diakhiri dengan mengucapkan salam, yaitu mengucapkan Assalamualaikum. Itu adalah sholat. Mari kita resapi apa makna di balik itu semuanya. Ketika kita melaksanakan sholat, salah satu rukun yang harus kita lakukan adalah kita berniat di dalam hati. Meskipun sunnah kita melafalkan niat. Dan niat itu sendiri adalah qasdu syai'in muqtaronan bifi'lihi, yaitu kita sengaja untuk melakukan sesuatu bersamaan dengan kita melakukan perbuatannya. Awal dari perbuatan sholat itu adalah mengucapkan takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan. Jadi artinya ketika hati kita ini dihadirkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat, kemudian kita mengucapkan takbir sambil mengangkat tangan, maka disitulah kita mulai berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan Allahu Akbar itu sendiri punya makna yang sangat luas. Allahu Akbar meskipun diucapkan dengan bahasa Arab dan harus dengan bahasa Arab. Kalau dengan bahasa lain maka sholatnya tidak sah. Tetapi dalam hati kita ini kita mengakui bahwa tidak ada sesuatu yang besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha besar. Disitulah kita memantapkan hati kita dan mengakui, berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa apalah arti diri kita ini. Apapun yang ada pada diri kita itu adalah kehendak dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca doa iftitah dengan bacaan Allahu Akbar kabiro, Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya. Walhamdulillahi katsira, dan segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi, dan maha suci Allah, bukrata wa asila, pagi maupun sore. Kemudian kita berikrar, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku lilladzi fataras samawati wal ard, kehadapan zat yang menciptakan langit dan bumi. Hanifa, dengan condong, musliman, dan sebagai orang muslim. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah orang yang musyrik. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sesungguhnya solatku dan semua amal ibadahku, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya karena Allah, Tuhan semesta alam.
La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itu aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, dan aku berikrar bahwa aku adalah sebagian dari orang-orang muslim. Jadi dengan membaca doa iftitah dan meresapi artinya, kita sini sudah berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalah arti diri kita ini? Bahkan semua yang kita lakukan, semua yang kita amalkan adalah semuanya demi Allah Subhanahu wa taala. Itulah komunikasi kita setelah kita membaca takbiratul ihram. Mari kita resapi, ada satu rukun yang harus dipenuhi dalam kita menjalankan sholat, yaitu kita membaca surat Al-Fatihah. Mari kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang. Maliki yaumiddin, penguasa di hari kiamat nanti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah aku menyembah dan kepada Engkaulah aku memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau memberikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Waladdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Jadi kalau apa yang kita ucapkan, apa yang kita bacakan itu kita resapi, sesungguhnya kita ini berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, menyatakan ikrar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar kita ini tidak tersesat dan agar kita ini ditunjuki jalannya orang-orang yang memperoleh kenikmatan, bukan jalannya orang-orang yang dia murkai, dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Mari kita lihat rukun berikutnya. Rukun berikutnya ketika sholat adalah ruku. Apa hakikat atau makna apa yang bisa kita pahami dari kita melaksanakan ruku? Kita mengucapkan takbir sambil mengangkat tangan, kita menjongkokkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita merasa diri kita ini merupakan makhluk yang rendah. Di hadapan Allah kita ini tidak ada apa-apanya. Makhluk yang rendah. Oleh karena itu ketika melakukan ruku, maka yang kita baca adalah Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Tuhan yang maha agung dan terpuji. Jadi yang agung itu Tuhan. Yang agung itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini apa? Tidak ada artinya apa-apa. Apa jabatan kita? Sebetulnya apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bahkan jabatan itu akan menjadikan kita harus mempertanggungjawabkan di hadapannya. Kemudian kita bangkit dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapapun yang memuji kepadanya. Di sini kita membaca Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Wahai Tuhanku, bagimu segala puji sepenuh langit dan bumi dan segala sesuatu yang Engkau kehendaki. Kemudian kita sujud
Mari kita resapi juga apa makna sujud. Sujud ini dalam kenyataannya kita mencium tanah. Kita mencium asli kita. Asal kita dari tanah. Apa yang perlu kita sombongkan? Padahal kita ini hanya terbuat dari tanah saja. Ilmu yang kita miliki, jabatan yang kita duduki, gelar yang kita sandang, kekayaan yang kita miliki. Semuanya itu tidak ada artinya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mengakui bahwa kita ini adalah berasal dari tanah dan kita akan kembali kepada tanah. Dan ketika dikubur, kita ini tidak ada artinya apa-apa. Mungkin saja kita ini hanya dimakan oleh cacing-cacing dan ulat-ulat tanah. Oleh karena itu ketika kita sujud, maka yang kita ucapkan adalah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Demikian rendahnya aku ini ya Rabbi. Maha suci Engkau, Tuhan yang maha tinggi. Sedangkan aku hanyalah makhluk yang hina, makhluk yang rendah. Yang asal mulanya pun dari tanah dan akan kembali ke tanah. Setelah kita bersujud, kemudian kita bangun, melakukan julus atau duduk di antara kedua sujud. Mari kita resapi juga apa doa yang terkandung pada saat kita melakukan julus atau duduk antara dua sujud itu. Ketika kita bangun dan duduk di antara kedua sujud, doa yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunilah aku. Warhamni, dan kasihilah aku. Wajburni, dan cukupilah aku. Warfa'ni, dan angkatlah derajatku. Warzuqni, dan berikan aku rizki yang cukup bagiku. Wahdini, dan berikan aku petunjuk. Wa'afini, dan berikan kesehatan kepadaku. Wa'fu anni, dan ampunilah segala dosa-dosaku. Jadi doa pada saat kita duduk antara dua sujud itu sangat luar biasa sekali. Itulah doa untuk apa-apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia ini. Baru setelah itu kita sujud lagi. Dan setelah sujud kita bangun. Setelah bangun dari sujud yang kedua ini, rangkaian setiap rakaat sholat itu selesai. Artinya setiap rakaat itu berakhir pada sujud yang kedua. Sebagaimana kita ketahui, sholat itu ada yang 4 rakaat, 3 rakaat, dan 2 rakaat. Nah, untuk sholat yang 4 dan 3 rakaat, maka setelah rakaat yang kedua, itu ada tasyahud awal. Kemudian setelah rakaat yang ketiga bagi sholat yang terdiri dari 3 rakaat, itu diakhiri dengan tasyahud akhir. Adapun untuk sholat yang terdiri dari 4 rakaat, tasyahud akhir dilakukan setelah rakaat yang keempat. Dan untuk sholat yang terdiri dari 2 rakaat, maka setelah rakaat yang kedua itu langsung melakukan tasyahud akhir. Dan perlu diketahui juga bahwa setiap gerakan baik sebelum sujud maupun bangkit dari sujud selalu diiringi dengan mengucapkan Allahu Akbar. Pada akhir dari sholat kita itu, apakah sholat 2 rakaat, apakah sholat 3 rakaat, apakah sholat 4 rakaat, pada akhir dari sholat kita,
kita duduk dengan membaca tasyahud. Tasyahud itu artinya persaksian. Apa yang kita baca sesungguhnya? Yang kita baca sesungguhnya adalah dialog antara Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika beliau menghadap kepadanya di Sidratul Muntaha. Yang kita baca itu adalah At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu adalah ucapan salam penghormatan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhannya. At-tahiyyatul mubarakah, kehormatan dan keberkahan. As-sholawat, rahmat. At-thayyibat, dan segala sesuatu yang baik. Lillah, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sanjungan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Allah membalas sanjungan itu dengan ucapan Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan bagimu, kedamaian bagimu wahai Nabi, wa rahmatullah wa barakatuh, dan rahmat Allah beserta barokahnya juga bagimu. Kemudian disambut lagi oleh Rasulullah SAW. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Keselamatan bukan hanya bagiku, tetapi juga bagi seluruh hamba-hamba Allah yang saleh. Setelah kita mengucapkan dialog antara Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita mengucapkan syahadat, persaksian dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian setelah itu membaca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai di sini semua dialog itu sudah selesai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu kita sholat, selanjutnya kita tutup dialog itu dengan mengucapkan salam kepada semua hamba dan makhluk Allah di muka bumi ini, baik yang ada di sebelah kanan kita dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, keselamatan dan rahmat dari Allah bagi kalian. Sambil menengok ke kanan juga kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi sambil menengok ke kiri. Sangat luar biasa kalau kita resapi makna dari semua ucapan dan semua perilaku kita ketika kita melakukan sholat. Dan ini kita bisa bayangkan kita lakukan selama 5 kali. Sehingga apabila kita tetap melakukannya sekurang-kurangnya 5 kali setiap hari, maka insya Allah sholat ini benar-benar akan menjadi benteng kita. Dan insya Allah pula bagi orang yang melakukannya secara khusyuk, orang yang melakukannya secara ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah akan menjadi penyelamat. Oleh karena itu sesungguhnya bagi orang yang benar-benar meresapi nikmatnya sholat, dia tidak cukup melakukan sholat 5 kali dalam 1 hari. Dia akan melakukan tambahan-tambahannya, misalnya dia juga melakukan sholat duha. Bahkan di tengah malam, sebagaimana juga dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada 2/3 malam pun dia juga melakukan sholat yang disebut dengan sholat tahajud. Dan banyak lagi sholat-sholat sunnah yang lain yang akan dia lakukan apabila dia sudah merasakan nikmat di dalam melakukan sholat. Karena dengan sholat itu dia merasa dirinya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merasa nikmat
Demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang benar-benar muqimunas shalah, menegakkan sholat, tidak pernah meninggalkan sholat dan menjadikan sholat sebagai amalan yang dinikmati sehingga insya Allah kita akan memperoleh keselamatan baik di dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.